Salam, ya damai di hati, ya puji Tuhan adik-adik. Di tahun yang baru ini adik-adik, di lembaran ke-8, bulan Januari tahun 2023. Ya, torang mulai baku dapat ulang. Ya, belum terlambat kalau Inci mengucapkan selamat Natal dan tahun baru untuk semua guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu yang sementara menyaksikan channel Inci Vina. Ya, selamat baku dapat. Iya, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 2 yang pembacaannya terdapat di dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Dan adik-adikku yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembahasan Bina Anak pelajaran 2, terlebih dahulu Torah minta kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun 4 orang dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari ke-8 bulan Januari tahun anugerah Tuhan tahun baru 2023, kembali Tuhan kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membuka, membaca, merenungkan pembacaan firman-Mu 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Hamba-Mu Tuhan meminta hikmat yang daripadamu, supaya hikmat yang Kau beri membuat kami semua dimampukan untuk mengerti, memahami maksud firman dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, beri kemampuan bagi kami untuk mengaktakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mau ampuni salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Baharui kami semua dengan kuasa darah Yesus, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kembali lagi kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 1 Tawarik 17 ayat yang ke-16 sampai yang ke-27. Firman Tuhan diberi judul Doa Syukur Daud. Ayat 16 kita mulai. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya telah membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, ditempatkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel yang adalah Allah orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu.
Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia Tuhan semua yang mendengarkan firman, memelihara, dan melakukan firman. Ya, Tuhan disebut berbahagia. Nah, diriku yang diberkati Tuhan, ya, Tuhan belajar tentang doa syukur Daud. Ya, siapa itu Daud? Nah, baru kenapa dia bersyukur dalam doa? Jadi, kalau orang bersyukur biasanya orang apa? Menyanyi. Toh ungkapan, Tuhan terima kasih Tuhan. Nah, atau orang apa? Berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan. Nah, sama dengan ini Daud ada di. Siapa Daud itu? Ya, dia seorang raja dari. Dia raja yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Raja Saul, raja pertama orang Israel. Dia ada di. Dia cuma penggembala kambing domba. Ada di hobi hari-hari cuma di padang, tapi Tuhan angkat dia tidak ada kelebihan dari saudara-saudaranya, tapi Tuhan angkat dia menjadi raja orang Israel. Nah, jadi ini Raja Daud ini seorang pemberani dan taat pada Allah. Dia pernah mengalahkan siapa yang turun Tuhan dia dengan raksasa orang Filistin. Ya, cuma dia pakai bilang pakai kutipol. Dia bagi di sini Pak Goliat ya, Goliat raksasa orang Filistin. Nah, dia sangat pemberani sehingga dia boleh mengalahkan ini Goliat. Jadi ini Daud ini dia ada apa? Bersyukur pada Tuhan. Kalau di ayat 16 ayat tadi orang udah baca, masuklah ia ke dalam. Ya, berarti dia masuk ke dalam apa? Ke dalam kamar dan dia berhadapan dengan Tuhan. Berarti dia apa? Sedang melakukan apa? Penyembahan. Berarti dia berdoa. Toh? Dia berdoa. Nah, jadi Tuhan mulia. Kenapa ini Daud berdoa? Dia bersyukur pada Tuhan lewat doa. Begini ceritanya. Jadi, setelah dia menyadari segala perbuatan Tuhan, Tuhan baik kepada dia, jadi segala berkat-berkat Tuhan sudah tambahkan pada dia bercerita dengan Nabi Nathan. Nah, ini Nabi Nathan ini Nabi pada zaman Daud dia bercerita dengan Nabi Nathan. Doh, Nabi Nathan, bagaimana nih kita ini kasihan Tuhan pe baik pak kita, Tuhan pe sayang pak kita. Kok kita ini kasihan cuma menetap di rumah dari kayu aras. Kok kasihan Tuhan cuma diam di apa? Di tenda-tenda terus yang ini tabu Tuhan cuma diam. Begini jawab binatang. Kita mau bilang pada binatang bahwa kita akan mendirikan mesbah bagi Tuhan. Jadi dia bilang binatang kalau boleh bila akan Pak Tuhan kita mau berdiri rumah untuk Tuhan. Nah, jadi binatang nama gini, ya lakukan Jo apa yang kau mau. Ya, jadi setelah sudah malam langsung datang firman Tuhan kepada Nathan. Ya, Nabi Nathan, pergilah kepada Daud hambaku dan katakan begini, firman Tuhan ini ada bilang Daud, bahwa bukan ngana kasihan Daud mau dirikan rumah bagi Tuhan untuk didiami. Ya, Tuhan bilang aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang-orang Israel jadi kata Tuhan yang pernah diam di rumah karena apa? Tuhan selalu menuntun orang-orang Israel sampai hari ini. Tuhan Allah dia bilang lagi, aku mengembara dari kemah ke kemah, dari kediaman ke kediaman. Iya, Tuhan bilang dia kata jaga apa? Dari kemah ke kemah dia mengembara. Nah, kan Tuhan pernah bilang, ya Tuhan bilang, mengapa? Ngoninya nak dirikan rumah pak kita dari kayu aras. Nggak pernah tuh Tuhan tanya begitu. Nggak pernah tuh Tuhan tanya begitu pada Daud. Nggak pernah. Karena Tuhan bilang ya, beginilah harus kau katakan kepada Daud. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja. Aku telah menyertai engkau di segala jalanmu yang Daud jalani dan dan telah melenyapkan semua musuh
Adik-adik, menyiapkan musuh dari hadapanmu. Tuhan bilang lagi adik-adik, aku akan membuat namamu besar. Namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Dan adik-adik, apabila umurmu sudah genap, mungkin sudah genap itu so tua kak adik, so lanjut so kang, iya. Kalau di umur kata so tua atau so lanjut, nah Tuhan bilang, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, jadi dialah yang akan mendirikan apa? Rumah. Dialah yang akan mendirikan mezbah bagiku, dan aku akan tetap mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Ya, itu Tuhan bilang adik-adik pada Daud. Makanya orang belajar hari ini doa syukur Daud. Daud ikut masuk ke dalam adik-adik. Waktu Nabi Nathan bilang itu, Tuhan ada bilang, suruh bilang pada binatang, Daud ikut masuk ke dalam. Daud ikut apa? Duduk berhadapan dengan Tuhan. Lalu dia apa? Langsung berdoa, Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini? Siapa keluargaku? Nah, jadi Encik dapat ingat tuh lagu begini. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Nah, jadi begitu juga Daud mengungkapkan, adik, bukan main Tuhan pesayang sampai DP keturunan kemudian. Tuhan so bilang adik bahwa DP keturunan yang kemudian salah seorang anaknya akan mendirikan apa? Mezbah bagiku, akan mendirikan apa? Rumah Tuhan. Nah, siapa pernah cerita soal ini ya? Siapa di anak itu? Ya, Salomo. Karena Tuhan so janji Salomo yang akan mendirikan rumah untuk Tuhan. Nah, tapi adik-adik, Daud so sadia semua DP apa? Dia perkaka semua DP alat-alat adik-adik. Tetapi bukan Daud yang membangun rumah untuk Tuhan, tetapi Salomo. Adik-adik, bukan main Daud bersyukur kepada Allah. Dia berdoa adik-adik. Ya, sesuai terampi pembacaan pagi hari ini, doa syukur Daud. Daud mengucap syukur, aduh Tuhan, bukan main Tuhan pesayang. Nah, kita ini kasihan tidak ada apa-apanya bagimu, bagi Tuhan adik. Tapi Tuhan pakai DP untuk keturunan ke sana Tuhan. Tuhan masih pakai, karena apa? Tuhan bilang dia akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Encik suka sekali ayat terakhir dia bilang, apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Nah, adikku yang berkati Tuhan, bukan cuma Daud ternyata jaga berdoa. Adik, coba di rumah siapa encik mau dia jaga berdoa. Tentunya semua aja berdoa. Tapi encik mau tanya dulu, siapa pernah lihat DP mama atau DP papa ada berdoa? Ya. Ada kan? Bagus. Adik-adik, tanpa orang tahu, adik-adik, torang pe mama dan torang pe papa dah mendoakan patorang tanpa torang tahu. Torang cuma asik-asik bermain. Napa kasih orang tua sementara berdoa untuk dompet anak-anak, untuk keluarga, untuk masa depan anak-anak, untuk masa depan keluarga. Jadi torang tanpa torang sadar, torang pe nama disebut oleh torang pe mama atau torang pe papa. Ya, tapi juga torang belajar adik-adik. Torang berdoa untuk torang pe orang tua. Toh? Ya, torang berdoa pada orang. Berdoa pada madem papa. Berdoa pada oma dan opa. Berdoa untuk kakak dan adik. Kenapa adik? Kasih yang Tuhan berkati pada orang toh, kasih kesehatan, kasih kemampuan, kasih hikmat, kasih bijaksana, supaya apa? Mendidik patorang dengan apa? Yang berkenan kepada Tuhan toh. Kalau torang doakan tuh mama supaya sehat-sehat, umur panjang. Jadi orang boleh menikmati ini hidup yang Tuhan anugerahkan pada orang. Sama dengan Daud, orang juga mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Orang boleh ada di tahun baru ini toh. Iya, orang boleh kasih tinggal tuh 2022 tahun lalu tuh adik. Orang semua melangkah di hari yang baru, harapan baru bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai pada orang. Pada orang ingat tadi, masuklah ia ke kamar. Tuhan Yesus pernah aja lagi pada orang. Kalau kamu berdoa masuk ke kamar toh, bukan tidak mungkin
mungkin juga orang mau sama dengan Daud toh, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iya, masuk ke kamar, berdoa, minta pertolongan Pak Tuhan, mengucap syukur, Tuhan pe baik, Tuhan pe sayang. Hari ke-8 ini orang masih ada sehat, orang masih kuat, orang masih boleh dapat sekolah minggu pagi-pagi masuk ke sebangun, atau ada yang mau sendiri, orang boleh apa? Memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan bukan mainan, Tuhan Yesus pe baik, bukan tidak. Mungkin adik-adik, orang inilah anak-anak masa depan keluarga. Tuhan memang so rencanakan yang terbaik, yang semua ini ada pada orang toh. Tuhan so ada masing-masing, Tuhan berencana untuk orang. Tinggal orang mau apa? Mau jalani orang pe kehidupan. Orang kalau dekat dengan Tuhan, Inci percaya kalau orang harapkan Tuhan, orang menaruh segala sesuatu orang pe kehidupan kepada Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati orang semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Ya, shalom, damai di hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Harapan kami hidup di tahun 2023, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Seperti Raja Daud Tuhan yang selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kebajikan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan keluarganya. Mari Tuhan ajar kami untuk selalu mendoakan keluarga kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu jadi rema dalam hati kami, jadi berkat untuk kami suarakan kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.